Kali ini saya akan membahas mengenai permasalahan yang sering muncul dalam pembelajaran bahasa asing. Nah, biasanya dalam pembelajaran bahasa asing, terutama dalam pembelajaran bahasa Jerman, ya, sering siswa itu mengalami kesulitan dalam hal membaca, ya. Hal ini terjadi mungkin karena mereka itu pertama kali belajar bahasa asing, khususnya belajar bahasa Jerman. Tidak seperti hanya belajar bahasa Inggris, ya. Kalau bahasa Inggris mereka belajar dari tingkat SD, bahkan sekarang itu mereka belajar dari tingkat PAUD atau dari tingkat TK, ya. Sehingga dalam hal membaca teks itu untuk mereka sudah biasa. Tetapi untuk membaca bahasa Jerman, membaca teks di sini mereka kadang-kadang dalam membacanya itu pelan sekali, kemudian membacanya main tabrak-tabrak, ya, dalam artian tidak memperhatikan tanda baca. Sehingga kalau misalkan tidak memperhatikan tanda baca, jelas intonasi pun tidak diperhatikan. Oleh karena tidak adanya intonasi, bahkan tidak ada sama sekali, maka kita yang mendengar pun kadang bingung ini apa maksudnya, begitu, ya. Kemudian mereka itu tidak pede, gitu, ya, tidak pede dalam membaca, sehingga membacanya itu tidak nyaring, padahal membaca itu harus nyaring, terdengar, harus keras, harus bersuara, gitu, ya, dengan nyaring, sehingga orang lain bisa terdengar, sehingga bisa melihat atau mendengarkan di mana letak kesalahannya, gitu. Nah, sekarang bagaimana solusinya supaya mereka itu bagus dalam membaca, ya? Antara lain, kalau yang saya pernah lakukan adalah seorang guru harus mengatakan kepada para siswa itu, apalagi bahasa Jerman, ya, saya sering mengatakan kepada para siswa bahwa belajar bahasa Jerman itu gampang sekali, gitu, ya, gampang sekali, apalagi dalam membacanya, membaca bahasa Jerman itu sesuai dengan apa yang tertulis. Jadi seperti hanya membaca teks dalam bahasa Indonesia, gitu. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan adalah tolong perhatikan juga tanda bacanya, gitu, ya, tanda bacanya, sehingga kalau sudah tanda bacanya diperhatikan, nanti intonasinya pun akan bagus, gitu, ya. Kalau sudah intonasi bagus, tentunya yang mendengar pun akan enak, gitu, ya, terdengar. Kemudian kalau sudah enak terdengar, pasti nanti oh ya akan mengerti artinya apa, gitu. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah membaca dengan nyaring terdengar, gitu, jadi jangan pelan. Dan para siswa juga harus pede dalam membaca, ya, tolong pede dalam membaca, jangan malu-malu, karena itu merupakan syarat utama untuk supaya bagus kita membaca itu, ya. Kemudian yang paling penting lagi adalah sering-seringlah membaca. Jadi kita katakan kepada para siswa bahwa para siswa harus sering membaca, di drill, gitu, ya, membaca berulang-ulang, ya. Makanya dalam Al-Quran pun, ya, jelas itu kita itu mendapatkan perintah membaca. Kalau tidak salah dalam Juz 30, ya, surat Al-Alaq itu yang berbunyi ayat 1 itu Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, kemudian Allah pun mengulang kembali, ya, dalam ayat ketiga sampai dengan 5. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, Dia mengajarkan manusia dengan pena. Kemudian Dia mengajarkan manusia segala sesuatu yang tidak diketahuinya. Nah, itu penting. Makanya jelas-jelas dalam Al-Quran ditekankan bahwa kewajiban membaca untuk setiap orang supaya bisa membaca dunia ini bagaimana, ya. Termasuk membaca dalam bahasa Jerman. Silahkan, gitu. Jadi gali, tolong lihat kalian bisa going to perpus, ya, maksudnya pergi ke perpustakaan untuk membaca. Nah, seorang guru pastinya harus memberikan fasilitasi kepada anak, fasilitas semacam misalkan untuk bahasa Jerman ada beberapa buku paket, antara lain misalkan Kontakt the Deutsch atau Deutsch Super, ya, Super Deutsch, ya.
kemudian ada juga Studio D, ada juga itu apa namanya, misalkan Deutsche Zeitung ya, artinya gini, kita bisa memberikan kepada para siswa artikel-artikel yang pendek atau kurze artikel ya, misalkan yang kita ambil dalam Deutsche Zeitung atau misalkan kita ambil yang pendek, ada beberapa banyak contoh dari Studio D itu artikel yang pendek. Nah kemudian kita cut and then diberikan kepada para siswa ya, supaya lebih menarik kalau pendek itu. Jadi para siswa bisa dengan mudah membaca kemudian menerjemahkannya sehingga mereka mengerti apa yang mereka baca. Kemudian sekali lagi mereka diberikan fasilitas, beberapa buku silakan mereka baca. Kemudian yang bagus lagi kalau tidak salah apa ya, selain Studio D ya, Studio D atau Kontakte Deutsch bisa kita berikan, Deutsche Zeitung bisa kita berikan, kemudian Deutsche Magazine bisa kita berikan. Supaya apa? Supaya mereka merasa tertarik ya untuk membacanya. Nah itu hal-hal penting dan itu perlu di drill terus menerus. Kemudian yakinkan kepada mereka, kepada para siswa-siswa bahwa mereka bisa begitu. Jadi tolong pedenya supaya dimotivasi, supaya mereka pedenya muncul dan akhirnya dalam membacanya pun bagus. Nah mungkin itu ya salah satu atau solusi bagaimana cara kita memotivasi supaya para siswa kita pede dan bagus dalam hal membaca teks ya, karena walaupun bagaimana membaca itu adalah salah satu kompetensi yang paling penting ya di dalam belajar bahasa itu. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya dari saya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.